Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Ditetapkan dalam riwayat yang sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri, diceritakan bahwa ada banyak lelaki dari orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ingin keluar untuk berjihad, berperang, maka lelaki-lelaki Yahudi ini pada mengundurkan diri dan mereka bergembira dengan status mereka yang tidak ikut berperang, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah memanggil mereka, mengajak mereka, mereka mengucapkan uzur-uzur mereka, alasan-alasan mereka, dan mereka bersumpah bahwa syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ya Rasulullah, kami sibuk mengurus keluarga kami dan mengurus harta-harta kami. Fastaghfir lana. Ya Rasulullah, minta ampunkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah itu menang, mereka pun juga bergembira dan mereka sangat suka kalau mereka juga dipuji, padahal mereka tidak ikut andil dalam peperangan itu. Bahkan mereka mendesak untuk mereka agar mereka juga dapat bahagian dari harta rampasan perang. Mereka dapat bahagian dari ghanimah. Ketika Rasulullah SAW tidak memberikan kepada mereka disebabkan karena memang mereka tidak berhak, maka mereka berbalik kembali membenci Rasulullah SAW. Kegembiraan dan kebanggaan mereka ketika Rasulullah dan para sahabat itu memenangkan peperangan, padahal mereka tidak ikut berperang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Ali Imran ayat 188. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang bergembira, mereka senang bima atau dengan apa yang mereka peroleh, kaum muslimin, wa yuhibbuna ay yuhmadu. Mereka itu yang bergembira itu senang agar mereka bisa juga dipuji bima lam yaf'alu, padahal mereka tidak ikut berperang, mereka tidak punya perlakuan apa-apa pun juga. Mereka tak punya andil sedikit pun juga. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa mereka itu akan selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adzabun alim. Bagi mereka siksa yang sangat pedih. Kenapa? Karena sifat kemunafikan mereka yang terpelihara. Mereka sangat bersekukuh di dalam sifat kemunafikannya. Hadirin yang dirahmati Allah. Adakah contoh atau permisalan-permisalan yang lain yang ditemukan dalam kehidupan kita? Orang-orang yang bangga bergembira dengan keberhasilan padahal mereka tak punya andil sama sekali dalam sebuah aktivitas, dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah perjuangan. Tentu jawabannya pasti ada. Ada orang-orang yang bergembira dengan sebuah keberhasilan padahal dia sendiri tak punya andil. Dia tidak punya andil sedikit pun juga dalam upaya membangun masjid. Tak ada andilnya dari awal.
sampai akhir. Ketika masjid itu sudah selesai, sekian tahun lamanya selesai, tanpa malu-malu dia menampilkan diri seolah-olah dia punya jasa, punya andil di dalam pembangunan masjid itu. Termasuk dalam ketatanegaraan kita. Banyak orang-orang yang sekarang ini yang lupa diri dan melupakan. Lupa diri dan melupakan orang-orang yang pernah berjasa dahulu kala di dalam mengusir penjajah. Orang-orang tua kita yang terhimpun dalam sebuah perkumpulan, yaitu kaum veteran. Kaum veteran, orang tua-tua kita dahulu yang punya jasa, pernah punya jasa di dalam membela dan mempertahankan negara tercinta kita ini. Kurang mendapatkan penghargaan dan pemuliaan. Sementara ada orang-orang yang malah merusak, tetapi dengan penuh kegilaan menikmati hasil usahanya yang tak terpuji. Para koruptor adalah mereka-mereka yang dengan penuh kezaliman menikmati hasil usahanya yang tak terpuji. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa memang dianjurkan kita ini untuk bekerja sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh. Tak ada tendensi perjuangan kita kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berjuang sungguh-sungguh kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang lebih baik dari kita sebagai orang tuanya di masa datang. Tidak diperkenankan ada orang tua yang menelantarkan dan mengabaikan pendidikan anaknya. Orang tua yang sudah bersungguh-sungguh berjuang mengarahkan kesuksesan anaknya, ketika satu saat nanti anaknya sukses dan dia bergembira, dia bahagia. Tentu kebahagiaan dan kegembiraan itu wajar. Tapi mereka, orang tua yang tidak punya kepedulian dengan masa depan kebaikan anak-anaknya, ini menjadi problematika dalam kehidupan kita. Apatah lagi kita semua menyadari bahwa persaingan hidup, berkompetisi untuk meraih hal yang lebih baik hari esok itu jauh lebih berat dibanding dengan kondisi kompetisi sekarang ini. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, mari kita semua juga bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan agama Islam ini. Karena memang setiap Muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Kalian dilahirkan, dikeluarkan oleh Allah, punya misi terhadap orang lain, an-nas. Punya misi terhadap manusia secara totalitasnya. Apa misi kita sebagai seorang Muslim? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan misi ini harus didasari, dilandasi dengan wa tu'minuna billah. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak punya andil di dalam berdakwah, maka tentu ini sebuah masalah.
Setidak-tidaknya masalahnya dia adalah tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat Allah nyatakan, "Qul kullu ya'malu ala syakilatihi." Katakan, hai Muhammad, setiap dari kalian bekerja sesuai dengan syakilahnya masing-masing, profesi, keahlian masing-masing. Jadi bukan berarti bahwa dakwah itu hanya pekerjaannya para ustadz, para da'i, para alim, ulama. Tidak. Siapapun yang beraktivitas, dia harus menunjukkan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan kebaikan-kebaikan selama beraktivitas itu. Dakwah itu kan bukan hanya dakwah bil lisan. Dakwah dengan lidah tidak hanya sebatas itu. Tetapi dakwah bil hal, berdakwah menampakkan hal-hal yang baik dengan perbuatan yang baik, sikap yang baik, itu juga sebuah keniscayaan. Kalau kedua-duanya bisa dilaksanakan, dakwah bil lisan dan dakwah bil hal, tentu ini adalah sebuah kesempurnaan. Hadirin yang dirahmati Allah, tukang cukur, dia bisa berdakwah. Tukang ojek, dia bisa berdakwah. Pedagang, dia bisa berdakwah. Bil hal maupun bil lisan. Pekerja kantor, dia bisa berdakwah dengan teman-temannya. Apakah itu tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabar, atau dengan dia disiplin waktu, dia bertutur kata yang bagus, dia jujur. Ini adalah kebaikan-kebaikan. Jadi semakin harum keislaman disebabkan karena mereka-mereka yang mendakwahkan ini menampakkan dakwah-dakwah Islam, maka mereka para pendakwah ini tentu punya andil di dalam harumnya Islam, di dalam indahnya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan kita seperti orang munafik tadi. Ketika ada kemajuan, keberhasilan, terus kita juga ikut bergembira padahal kita tidak punya andil di dalam perjuangan menuju keberhasilan tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada juga pendapat dari Syekh Ad-Dhahhak rahimahullah. Beliau menyatakan, innal yahuda kanu yaquluna lil muluk. Orang-orang Yahudi itu ketika mereka berkata kepada raja-raja, apa kata mereka? Inna najidu fi kitabina, kami mendapati dalam kitab kami, kitab Taurat, annallaha yab'atsu nabiyyan fi akhiriz zaman, bahwasanya Allah akan mengutus seorang nabi di akhir zaman nanti. Yahtimu bihi an-nubuwah. Nabi itulah penutup para nabi. Dia nabi terakhir, penutup seluruh nabi. Falamma ba'athahu Allah, maka tatkala Allah sudah mengirim nabi itu, Allah sudah memunculkannya, sa'alahumul muluk. Para raja itu kembali bertanya kepada mereka, ahuwa hadzal ladzi tajidunahu fi kitabikum? Apakah nabi ini, Muhammad inikah nabi yang engkau dapati dalam kitab kalian? Faqala al-yahudu tama'an fi amwalil muluk. Maka orang Yahudi berkata dengan ucapan-ucapan kebohongan, gombal karena mengharapkan hartanya para raja itu. Apa ucapan mereka? Huwa ghairu dzalik. Dia itu Muhammad bukan nabi yang dijelaskan di dalam kitab kami. Fa'atahumul mulukal khazain. Maka para raja itu memberikan banyak harta kepada mereka. Faqala Allah Ta'ala. Kemudian Allah pun berfirman terhadap
keadaan mereka. Wala tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau, jangan kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang bergembira terhadap apa yang mereka dapatkan, wa yuhibbun ay yuhmadu, dan mereka suka kalau mereka selalu dipuji-puji, bima lam yaf'alu, padahal mereka tak melakukan sedikit pun juga kegiatan aktivitas. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa mereka akan sukses dari siksaannya Allah. Jangan sekali-kali kalian menyangka bahwa mereka akan selamat dari azabnya Allah. Walahum adzabun alim. Bagi mereka siksa yang sangat pedih. Hadirin pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Selanjutnya pada ayat yang ke-189 Allah nyatakan, walillahi mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Allah penguasa seluruh kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini bermakna bahwa sekalipun kalian tidak memuji Allah, dan memang Allah tidak butuh pujian-pujian kalian, wahai kaum munafikun. Allah tetap mulia sekalipun seluruh makhluk di alam ini seluruhnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan berkurang kemuliaannya Allah sekalipun seluruh makhluk juga mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kita kepada Allah itu totalitasnya kembali kepada diri kita masing-masing. Perjuangan kita untuk menolong agamanya Allah totalitasnya kembali kepada diri kita masing-masing. As-sukut, diamnya seseorang, dia tidak punya andil di dalam perjuangan, maka tidak juga akan pernah merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 190. Allah ingin menggugah pikiran kita. Allah nyatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, semuanya itu menjadi ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang hanya bisa difahami, ditangkap oleh ulil albab. Siapa ulul albab itu dijelaskan di ayat berikutnya, ayat yang ke-191. Ulil albab adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulil albab juga senantiasa memikir-mikirkan, merenungkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah dia berzikir dan berfikir, maka kesimpulannya dia meyakini bahwa, wahai Tuhan kami, tak ada kesia-siaan dalam penciptaan seluruhnya ini. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, maka jauhkan kami dari siksa neraka. Ulul albab.
yang diartikan dalam bahasa Indonesia dengan cendekia. Orang yang senantiasa belajar, orang yang senantiasa berfikir. Ulul albab. Kalau ulul ilmi, itu tingkatannya lebih tinggi. Ulul ilmi, inilah yang kita sebut dengan ulama. Jadi ulama, sudah tentu dia menjalani proses ulul albab. Tapi ulul albab belum tentu dia bisa menjadi ulama. Artinya jemaah sekalian, kita semua ini punya potensi menjadi ulul albab. Sesederhana apapun juga fikir dan zikir kita. Sebaliknya, semakin bagus zikir dan fikir kita, maka semakin bagus keulil albaban kita. Meskipun tidak semua kita bisa menjadi ulama. Karena ulama ini adalah orang-orang terpilih. Tetapi sekali lagi kita semua harus memperbaiki keulil albaban kita. Memperbaiki zikir dan fikir kita. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang ghafil. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan bagi mereka yang sering melupakan Allah. Allah nyatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, dia enggan untuk berzikir, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaminannya Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Hidupnya pasti sempit. Banyak hartanya, tapi tak ada ketenangan, kebahagiaan. Tinggi pangkatnya, semakin tinggi juga kesulitan dan kesusahannya. Bagus rumahnya, mewah, tapi tak pernah terasa bahwa rumah itu adalah surganya. Anak-anaknya pendidikannya bagus, keluar negeri semua, tapi tak pernah dia mendoakan orang tuanya. Hidupnya sempit, dia sering mencari hiburan di luar. Kenapa? Tak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kemaksiatan yang dikunjungi untuk mendapatkan hiburan-hiburan itu. Ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Kemudian jaminan Allah yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Qala, dia protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhan, kenapa engkau bangkitkan aku buta padahal dahulu kala aku melihat. Saya dahulu kala tidak cacat ya Allah. Qala, Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu disebabkan karena berkali-kali, berulang kali datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini pun juga kamu terlupakan. Ulil albab, hadirin yang dirahmati Allah. Dan Allah menjelaskan ulil albab, yaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ulama kita menjelaskan, keadaan manusia, kondisi manusia tidak bisa lepas dari 3 hal. Kalau manusia tidak berdiri, dia duduk. Kalau manusia tidak berdiri dan tidak duduk, mesti dia berbaring. Artinya ulil albab itu senantiasa dalam keadaan apapun juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di ayat yang lain Allah memberi jaminan, orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka Allah pun juga akan senantiasa berzikir kepadanya. Allah senantiasa ingat kepadanya. Fadhkuruni azkurukum. Berzikir kepadaku, ingat aku, kata Allah, maka aku pun juga akan ingat kepadamu. Washkuruli, syukuri nikmatku, wala takfurun. Jangan kalian mengingkarinya. Zikir, jemaah sekalian. Zikir kita terpelihara. Itu syarat pertama. Ulil albab. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka senantiasa berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan sedikit pun juga manusia tak punya kemampuan untuk itu. Betapa banyaknya planet-planet ini bertebaran di luar angkasa. Betapa banyaknya makhluk-makhluk Allah bertebaran di angkasa. Angin, awan, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan bumi dan segala isinya. Termasuk orang yang kuat fikirnya adalah orang yang mampu untuk mengungkap rahasia-rahasia yang ada di langit dan rahasia-rahasia Allah yang ada di muka bumi. Itu yang Allah buatkan tantangan kepada manusia. Di surah Ar-Rahman Allah nyatakan, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Jika sekiranya kalian sanggup untuk menembus lapisan-lapisan langit dan lapisan-lapisan bumi, fanfudhu, maka tembuslah dia. La tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak mampu menembusnya kecuali kalian punya sultan. Apa itu sultan? Diartikan secara umum, sultan itu artinya kekuasaan atau kemampuan. Kekuasaan dan kemampuan apa yang mesti dimiliki oleh manusia sehingga dia bisa membuka tabir rahasia langit dan bumi? Tak lain adalah pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin meraih dunia, dia harus punya ilmunya. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Siapa yang juga ingin meraih kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan hari akhirat, dia harus punya ilmunya, ilmu tentang akhirat. Wa man aradahuma. Siapa yang mau sukses, bahagia, selamat di dua-duanya, selamat di dunia, selamat di akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, fa alaihi bil ilm. Dia harus juga punya ilmu tentang kedua-duanya. Zikir, fikir. Setelah itu, lahirlah kesadaran yang penuh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tak ada sia-sia dalam penciptaan Engkau. Semuanya ada hikmahnya. Meskipun kita manusia sangat terbatas ilmu kita, masih banyak hikmah-hikmah dari ciptaan Allah yang belum bisa terungkap. Masih terlalu banyak. Kenapa? Karena pengetahuan kita yang terbatas. Sementara Allah alimun. Allah itu maha mengetahui. Pengetahuan Allah tak terbatas. Manusia bodoh. Allah yang mengajarkan manusia sehingga manusia punya pengetahuan. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia hal-hal yang tidak diketahuinya. Hadirin yang dirahmati Allah.
Mari dalam perjalanan sisa-sisa umur kita tingkatkan zikir dan fikir kita. Zikir dan fikir kita. Ini sebuah keniscayaan dan tidak boleh diabaikan. Kenapa? Karena kita ulul albab. Semakin bagus zikir kita, semakin bagus fikir kita, insya Allah semakin bagus pula kadar keulil albaban kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.